Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini merupakan eh, visi yang diulang ya, karena Bapak lagi-lagi kelupaan untuk direkam. Melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang titrasi. Sekarang masuk ke poin kelima ya. Hari ini masuk ke poin kelima, yaitu tentang konsep larutan. Jadi maksudnya begini, ketika kalian melakukan titrasi, ketika kalian melakukan titrasi, di mana titrasi ini uh, ada dua alat utama yang diperlukan, yaitu ya, yang pertama adalah buret di sini, ya, yang kedua di sini Erlenmeyer. Nah, di buret karena di tingkat SMA atau MA, titrasi yang dilakukan ini adalah titrasi asam dan basa ya. Titrasi asam dan basa. Sehingga di buret ini bisa asam, bisa di sini asam, bisa di Erlenmeyernya basa, atau kebalikannya. Jadi di buretnya basa dan di Erlenmeyernya asam. Nah, dari proses titrasi ini terdapatlah konsep larutan, di mana penambahan jika di dalam buret ini larutan asam, penambahan asam ke dalam buret, ke dalam labu Erlenmeyer ini sedikit demi sedikit dilakukan tetes per tetes ya, tetes per tetes ya, sehingga konsentrasi larutan basa yang ada di sini ini akan semakin lama semakin berkurang, dan asam semakin lama akan semakin bertambah. Nah, dari peristiwa ini terbentuklah yang namanya konsep larutan, di mana konsep larutan ini penggabungan dari tiga konsep yang telah kalian pelajari, yaitu konsep asam basa, konsep larutan penyangga, dan konsep hidrolisis garam. Lalu bagaimana konsep larutan itu? Oke, Bapak jelaskan seperti ini ya. Bagaimana konsep larutannya itu? Jadi begini. Karena pada titrasi ini kita melakukan reaksi antara asam dan basa, ya, jadi reaksinya itu selalu reaksi antara asam direaksikan dengan basa. Bapak singkat aja, A itu asam, B itu basa. Karena asam ini ada dua jenis, ya, yang kita kenal ada yang namanya asam kuat dan asam lemah, dan basa pun sama. Ada basa kuat dan basa lemah. Dari empat jenis ini, maka terbentuklah empat jenis reaksi. Ya, maaf, dari penggabungan dua jenis ini terbentuklah empat jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Ya. Lalu reaksi yang kedua adalah reaksi antara asam kuat dengan basa lemah, ya. Lalu reaksi yang ketiga adalah reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. Lalu reaksi yang keempat, maaf ini belum kasih tanda merah. Keempat adalah reaksi asam lemah dengan basa lemah.
Mau reaksi asam kuat dengan basa kuat atau asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, asam lemah dengan basa lemah, itu hasilnya selalu jadi reaksi antara asam dan basa selalu reaksinya itu adalah garam plus air. Ya, jadi sini garam plus air. Jadi produk yang terbentuknya selalu garam dan air. Makanya kenapa reaksi asam basa ini dikenal juga dengan reaksi penggaraman karena dihasilkan garam, atau disebut juga reaksi penetralan karena yang dihasilkan juga air. Nah, oke. Dan dari keempat jenis ini, reaksi ini ya, ini akan didapat 3 keadaan. Nah, dari masing-masing jenis ini akan didapat 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah asam kuat yang bersisa. Ya. Jadi asam kuatnya ini bersisa. Jika asam kuatnya yang bersisa, maka ketika kalian disuruh menghitung pH, maka kalian gunakan konsep asam basa. Ya. Jadi ketika kalian mereaksikan antara asam kuat dengan basa kuat dan itu yang bersisa adalah mol dari asam kuat, maka ketika kalian disuruh berapakah pH campuran tersebut, maka kalian hitung pH campuran tersebut menggunakan konsep asam basa. Lalu bagaimana kalau basa kuat yang bersisa? Nah, itu kalian gunakan ya konsep juga asam basa. Lalu bagaimana kalau kedua-duanya habis? Nah, ya jadi asam kuat dan basa kuatnya habis sehingga di dalam larutan itu hanya ada garam dan air. Maka ketika kalian disuruh bagaimana menghitung pH-nya, menggunakan konsep hidrolisis garam. Ya. Paham sampai sini? Oke, dilanjut ya. Yang ini pun sama. Reaksi yang kedua pun sama. Akan didapat 3 keadaan. Yang pertama asam kuat bersisa. Yang kedua basa lemah bersisa. Yang ketiga habis. Ya. Lalu bagaimana kita menghitung pH-nya? Jika asam kuat yang bersisa, pH-nya masih menggunakan konsep asam basa. Tetapi jika basa lemah yang bersisa, sehingga di dalam larutan itu ada basa lemah dan ada garamnya. Maka ini menggunakan konsep buffer, konsep penyangga. Lalu bagaimana kalau habis? Nah, kalau habis menggunakan hidrolisis garam. Konsep hidrolisis. Mudah ya? Jadi kalau yang kuat yang bersisa itu menggunakan konsep asam basa. Ya, baik itu asam kuat yang bersisa maupun basa kuat yang bersisa. Tapi kalau basa lemah yang bersisa, maka itu menggunakan konsep larutan penyangga. Lalu bagaimana dengan yang ketiga ini? Ketiga pun sama, yang ketiga ini pun sama, yang ke ini pun sama, yang keempat pun. Pasti akan didapat 3 keadaan. Yang pertama ini adalah asam lemah bersisa. Yang kedua adalah
basa kuat bersisa. Yang ketiga adalah habis. Ketika asam lemah bersisa, maka di sini akan terdapat asam lemah dan garam. Maka di sini menggunakan ketika kita disuruh menghitung pH-nya, kita gunakan konsep penyangga. Ya, ketika basa kuat yang bersisa, ketika disuruh menghitung pH-nya, kita gunakan konsep asam basa. Kalau habis, ketika kita disuruh menghitung pH-nya, kita gunakan konsep hidrolisis. Nah, lalu bagaimana kalau dengan ini? Asam lemah bersisa. Di sini basa lemah bersisa. Lalu di sini habis. Sama kondisinya. Nah, apakah ketika di sini asam lemah yang bersisa kita menggunakan konsep larutan penyangga? Tidak. Mengapa tidak? Oke, kalian baca lagi tentang konsep larutan penyangga. Bagaimana larutan penyangga itu terbentuk. Garam yang di sini terbentuk ini bukan berasal garam dari yang bukan berasal dari garam yang kuatnya, baik asam kuat maupun basa kuatnya. Jadi garam ini terbentuk dari yang lemah. Karena garam ini terbentuk dari yang lemah, maka tidak akan terbentuk larutan penyangga. Sehingga ketika kita disuruh menghitung reaksi antara asam lemah dan basa lemah, di mana kondisinya asam lemah yang bersisa, maka kita menghitung pH-nya menggunakan konsep asam basa juga. Ya, hati-hati di sini. Lalu pH di sini juga sama, konsep asam basa. Tapi kalau yang di sini habis, menggunakan konsep hidrolisis. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Dari konsep-konsep asam basa, dari konsep-konsep yang Bapak jelaskan di sini ada konsep asam basa, konsep larutan penyangga, konsep hidrolisis. Ini kalian harus hafal bagaimana cara mencari konsentrasi H+ dari masing-masing konsep tersebut. Nah, masih ingat ya? Gitu. Contoh kalau untuk yang asam kuat ya, nyari H+-nya itu adalah A dikali Ma. Ini untuk asam kuat. Kalau untuk asam lemah, nyari H+-nya itu ada 2. Bisa melalui Ka dikali Ma atau konsentrasi H+-nya itu bisa alfa dikali Ma. Sedangkan untuk mencari konsentrasi OH-nya ini, ya ini tinggal diganti saja ya variabel A-nya ini. Ya ini misalkan kalau konsentrasi OH- di sini B dikali Mb. Kalau konsentrasi OH- basa lemah berarti Kb dikali Mb. Kalau konsentrasi OH- yang basa lemah yang kedua ini tetap alfa ya dikali Mb. Nah, masih ingat rumus-rumus mencari konsentrasi H+ di konsep asam basa? Kalau sudah lupa, silahkan dibaca kembali ya materinya. Lalu bagaimana kalau mencari konsentrasi H+ untuk larutan penyangga? Nah, larutan penyangga, kita harus tahu larutan penyangganya itu bersifat asam atau bersifat basa. Nah, kita contoh di sini aja. Nah, di sini yang bersisa basa lemah, maka kita menggunakan konsep penyangga. Nah, sekarang penyangga asam atau penyangga basa? Karena yang tersisa basa lemah, ya ada komponen basa lemahnya, maka ini adalah penyangga basa. Sedangkan yang ini, asam lemahnya yang bersisa. Karena yang tersisa asam lemahnya,
ketika kita menggunakan konsep larutan penyangga ini adalah penyangga asam. Jadi untuk penyangga asam kita fokus mencari konsentrasi H+, di mana rumusnya Ka dikali mol asam lemah per mol bekon. Sedangkan mencari OH-, kalau ini penyangga basa, adalah Kb dikali mol basa lemah per mol akon. Nah, sudah diingat ya sekarang ya. Rumusnya jangan dilupakan. Lalu bagaimana dengan reaksi hidrolisis? Nah, ya dengan konsep hidrolisis. Untuk konsep hidrolisis, kalau yang di sini, nih, kalau untuk yang di sini nih, ya, pada reaksi pertama, ini sebenarnya nggak perlu dihitung pH-nya. Karena garam ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam di sini pH-nya pasti 7 atau netral. Kenapa pH-nya 7 atau netral? Karena garam di sini tidak mengalami reaksi hidrolisis. Nah, ayo ya ditonton lagi videonya tentang konsep dari reaksi hidrolisis. Lalu bagaimana dengan yang di sini? Nah, kita lihat karena di sini garam ini terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, dan yang kuatnya asam. Sehingga di sini ketika kita menghitung pH-nya menggunakan hidrolisis mencari ion H+. Kenapa? Karena garam di sini bersifat asam. Bagaimana persamaan matematikanya? Berarti H+, konsentrasi H+, sama dengan Kw per Kb dikali konsentrasi kation. Nah, ini rumusnya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Karena yang garam ini terbentuk dari basa kuat, ya, maka garam di sini sifatnya akan basa. Maka karena basa, kita fokus mencari konsentrasi OH-. Gimana persamaan matematikanya? OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion. Ya, masih ingat ya rumus ini ya? Lalu bagaimana dengan yang ini? Kalau ini habis. Karena garam ini terbentuk dari yang lemah sama yang lemah, kita nggak tahu mana yang kuatnya. Maka garam ini sifatnya bergantung dari nilai Ka dan Kb. Di mana rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Kw per Kb dikali Ka. Dan tadi Bapak bilang sifatnya itu bergantung. Jika Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb, maka sifatnya asam. Jika Ka lebih kecil dibandingkan Kb, sifatnya basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka sifatnya netral. Nah, sampai sini konsep larutannya bagaimana? Sedikit paham ya. Kalau masih belum paham, silakan kalian ulang lagi ya. Makanya kenapa Bapak bagikan ini dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video ini bisa kalian ulang lagi, kalian tonton ulang lagi, kalian tonton ulang lagi. Oke, ya, ini tentang konsep larutan atau poin kelima di materi titrasi. Ini contoh soalnya ya. Dari konsep larutan misal begini. 25 ml HCl 0,1 M direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,2
2M. Lalu pertanyaannya, berapakah pH campuran tersebut? Nah, ya. Berarti kita di sini lagi mereaksikan HCl ini asam dan NaOH ini basa. Maka kita buat dulu reaksinya. HCl kita reaksikan dengan NaOH. Maka produk yang terbentuk adalah NaCl plus H2O ya. Karena tadi inti dari reaksi asam basa adalah jika asam direaksikan dengan basa, maka akan terbentuk garam sama air. Ya. Nah, asamnya HCl, basanya NaOH, maka garam yang terbentuk adalah garam NaCl dan air. Lalu dari sini ketika kita mereaksikan antara asam dan basa, mana yang bersisa? Nah, untuk mengetahui mana yang bersisa, kita gunakan konsep reaksi, di mana konsep reaksi itu didasari pada konsep mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, ya, mula-mulanya HCl ini berapa? Nah, ingat, pada konsep MRS ini, pada konsep reaksi ini, satuan yang dipakai adalah mol. Nah, ya, sehingga di sini ada molnya enggak? 25 mili, ini bukan mol, ini volume. 0,1 M ini bukan mol, tapi molar. Nah, lalu bagaimana molnya? Ingat bahwa M itu sama dengan N per V. Sehingga ketika kita mencari mol, mol itu adalah M dikali V. Nah, berarti ini berapa mol HCl mula-mulanya? Ini 2,5 dikali 0,1, berarti di sini 2,5. Oke, sebelumnya Bapak informasi tambahan dulu. Sebelum kamu membuat konsep ini, ya, reaksi di sini harus kamu setarakan. Reaksi di sini harus disetarakan terlebih dahulu. Ya, sekarang Bapak tanya, apakah ini reaksi sudah setara? Ya, ini reaksi yang sudah setara. Ya, di mana reaksi setara itu adalah jumlah atom-atom di ruas kiri itu sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Oke, kita tes. H di kiri ada 1, 2, di kanan juga 2. Cl di kiri ada 1, di kanan juga 1. Na di kiri ada 1, di kanan juga ada 1. O di kiri 1, di kanan juga 1. Ya. Jadi reaksi sini sudah setara. Nah, baru setelah kalian menyetarakan reaksi ini, baru kita masuk ke konsep reaksi ya. Mohon maaf tadi ada kelupaan langkah yang Bapak lupakan. Nah, setelah ini tadi ini HCl-nya 2,5 mol. NaOH-nya berapa? Berarti 50 dikali 0,2. Jadi 10. Nah, sekarang NaCl ketika mula-mula ada enggak? Ya enggak ada. Mula-mula produk ini ya tidak ada lah. Nah, contohnya begini aja. Ketika kalian ingin membuat bakso, ini kan pasti kalian siapkan tepung, ya. Lalu kalian siapkan di sini daging. Ya enggak? Maka jadilah bakso. Gitu kan? Nah, ini skemanya. Sama dengan ini skemanya. Gitu. Ketika mula-mula, misal Bapak tepungnya 10 sendok. Dagingnya 5 sendok. Ya. Ada enggak bakso? Ya enggak ada. Sama dengan ini. Ya. Mula-mula HCl-nya 2,5, NaOH-nya 10. NaCl enggak ada enggak? Ya enggak ada. Ya. Nah, lalu
Nah, dengan berjalannya waktu nih, dengan berjalannya waktu diambil satu sendok jadi bakso. Tepung diambil satu sendok, daging satu sendok jadi bakso. Diambil satu sendok, daging satu sendok jadi bakso. Ya, menurut logika kalian, mana yang habis duluan? Tepung apa daging? Ya pasti daging yang habis duluan. Kenapa? Karena daging jumlahnya sedikit. Sama dengan ini. Mana yang habis duluan? Yang habis duluan adalah pasti ini. Maka di sini min 2,5 min 2,5. Nah, untuk untuk produk ini bukan min tapi plus 2,5, ini plus 2,5. Ya. Lalu di sini 0, di sini 7,5, di sini 2,5, di sini 2,5. Nah, sisanya jadi di dalam ingat ini nih reaksi ini terjadi di satu wadah. Ya, jadi di wadah ini ada NaOH, ada NaCl, ada H2O. Jadi di wadah ini, ada ketiga unsur ini. Lalu kemana HCl-nya? HCl-nya udah habis, sudah hilang, sudah berubah menjadi NaCl. Berarti di sini ada NaOH, ada NaCl, ada H2O. Nah, yang dari ketiga senyawa ini yang paling berperan ketika menentukan pH yaitu hanya ini. Nah, makanya tadi di konsep larutan ini ketika reaksi antara asam kuat dengan basa kuat yang bersisa adalah basa kuat, maka ini tidak berpengaruh ketika menghitung pH. Yang berpengaruh adalah pH dari basa kuatnya. Lalu berapa pH-nya? Maka pH ini kan bergantung dari NaOH. NaOH ini adalah basa kuat. Maka kita fokus mencari konsentrasi OH-, di mana rumusnya adalah B dikali MB. B-nya berapa? NaOH, jumlah OH-nya 1, berarti B-nya 1. MB-nya, nah, ingat ini adalah mol. Nah, kita kembalikan menjadi M, di mana M itu N per V. Molnya 2,5, bukan ini lagi. Maaf, kok jadi ini ya, maaf. Bukan yang ini nih. Lupa lagi. Nah, yang ini ya, ini salah nih. Yang ini. Berarti ini 7,5 dibagi volumenya berapa? Volumenya volume total. Ini 25 ditambah 50. Berarti di sini 75, berarti 0,1 M. Maka MB-nya di sini 0,1 M. Maka konsentrasi OH- ini ada 0,1 atau 10 pangkat min 1. Kalau konsentrasi OH- 10 pangkat min 1, maka pOH-nya adalah 1. Masih diingat ya? Nih otomatisnya nih. Maka pH-nya sama dengan 13. Nah, bisa sampai sini. Oke, Bapak ulang lagi. Nah, Bapak kasih contoh yang lain lagi. Contohnya misal yang kedua di sini 50 ml CH3COOH ya, 0,2 M ditambah dengan 25 ml NaOH, ya NaOH 0,1 M. Ditanya berapa pH campurannya? Nah, ingat. Berarti di sini kita mereaksikan di sini asam, ya. Asamnya ini asam lemah. Di sini adalah basa. Basanya adalah basa kuat. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Kita buatkan reaksinya CH3COOH ditambah NaOH. Itu reaksinya adalah CH3COONA plus H2O.
Ini asam, ini basa, ini garam, ini air. Nah, ya. Sama dengan yang tadi, kita berikan mula-mula reaksi sisa. Nah, ya. Mula-mulanya berapa? Di sini kali berarti ini 10. Ya. Ini berarti 2,5, di sini 0, di sini 0. Oke, lupa lagi. Sudah setara. Ini reaksinya sudah setara ya. Untung Bapak menggunakan reaksi yang sudah setara. Ini sudah setara. Berarti yang habis duluan ini ya. Min 2,5, ini min 2,5, ini min 2,5, ini min 2,5. Oh, kalau kalian menanyakan, Pak, kenapa ininya semuanya min 2,5? Oh, maaf, yang di sini plus. Oh, yang di sini plus. Ya, tapi nilainya sama. 2, kenapa ini 2,5 semuanya? Karena koefisien di sini 1 semua. Ya, ini 1 semua. Kalau di sini koefisiennya 2, maka harus dikali 2 dari sini, dikali 2 dari sini. Karena kan habis duluan, jadi patokannya ini. Ya, maka sisanya di sini. Lanjut. 7,5, ini 0, ini 2,5, ini 2,5. Berarti di dalam larutan ini, ya di dalam larutan ini, ya, terdapat CH3COOH, terdapat CH3COONA, dan terdapat H2O. Nah, ingat, ada 2 komponen ini. Nih, di mana ini adalah asam lemah, ini adalah garam yang mengandung bekon dari asam lemah. Nih bekonnya ini. Ya, CH3COO-. Sehingga ini akan terbentuk larutan buffer, larutan penyangga. Ya, karena ini terbentuk larutan penyangga, maka ketika kita disuruh mencari berapa pH-nya, maka menggunakan pH-nya pH konsep larutan penyangga. Lalu pertanyaannya, Pak, ini penyangga asam apa penyangga basa? Lihat aja, ini kan komposisi komponennya ada asam lemah, maka penyangganya penyangga asam. Dari sini kita fokus mencari konsentrasi H+. Nah, di mana rumusnya adalah Ka dikali mol asam lemah per mol bekon. Ka-nya mana? Oh, oke. Bapak lupa ngasih. Misalkan di sini Ka-nya Bapak kasih 10 pangkat min 5 aja. Maka di sini Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya mana? Ya ini. 7,5. Mol basa lemahnya berapa? Maaf, mol bekonnya mana? Ini garam. Ingat ya konsepnya. Ini adalah mol garam. Tapi karena CH3CO- ini kalau kita reaksi ionisasikan ya, CH3COONA ini kalau kita reaksi ionisasikan CH3COO- plus Na plus. Ini koefisiennya sama-sama 1. Sehingga mol garam ini akan sama dengan mol basa konjugasinya. Sehingga di sini dapat kita tulis 2,5. Maka 10 pangkat min 5 dikali 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya otomatis nih 5 min log 3. Nah, bagaimana dari 2 contoh ini? Bisa ya? Nah, ini Bapak kasih contoh real tentang titrasi ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa titrasi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ya dari suatu sampel. Nah, di sini ada soal yang seperti itu. Oke, kita bahas saja soalnya. Untuk menentukan kadar cuka dapur dari larutan encer asam asetat,
CH3COOH 5 ml larutan cuka ini dititrasi dengan NaOH 0,2 m memerlukan 96 ml larutan NaOH. Jika massa jenis cukanya itu 1,05 gram per mililiter, maka kadar atau persen asam asetat dalam cuka tersebut adalah, nah ini berarti ya nih, di sini berarti CH3COH ya, CH3COOH dititrasi atau direaksikan dengan NaOH. Nah, ini reaksinya dulu Bapak buatkan. CH3COONA plus H2O. Lalu di sini 5 mili. Nah, 5 mili yang ini dibutuhkan 96 mili dengan 0,2 m. Nah, pertama kita cari dulu berapa konsentrasi CH3COH ini menggunakan rumus titrasi, di mana rumus titrasi itu V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. V1-nya ini kita buat asam, berarti CH3COH. V2-nya ini kita buat sebagai basa, berarti NaOH. V1-nya berarti di sini 5 mili kali N1 sama dengan V2-nya 96 dikali N2 ini didapat dari M2 dikali A. Maaf, karena ini basa dikali B. Berarti kita uraikan dulu aja ya. Nah, ininya berarti 5 dikali M1 dikali A sama dengan 96 dikali M2 dikali B. Nah, biar paham dulu. M1, 5 dikali M1 ini kan konsentrasi asam yang akan kita cari. A-nya ini CH3COH, jumlah H-nya 1, maka ini A-nya 1. Ini 96 dikali M2, M2-nya ini ya 0,2, B-nya ini NOH-nya kan 1, berarti 1. Berarti M1 sama dengan berapa nih? Coba Bapak. (96) dikali 0,2 sama dengan dibagi 5. Berarti 3,84. Berarti di sini konsentrasinya 3,84. Nah, lalu ini ditanya, maka kadar cuka tersebut adalah, nah, kita gunakan hubungan antara M dengan persen, di mana M sama dengan 10 dikali rho dikali persen per mr. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus ya, bersama matematika, hubungan antara molaritas dan persen. M-nya berapa? 3,84 dikali 10, rho-nya berapa? Tadi 1,05 dikali persennya yang ditanyakan per MR watt 9. Ini belum dikasih tahu ya MR-nya ya. MR-nya CH3COOH. Kita cari aja. C itu 12, H itu 1, O itu 16. Berapa MR-nya? 12 ditambah 3 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 1. Ayo berapa dijumlahkan? 96 ya. 15. Oke lah, kita kalkulator lagi. 12 ditambah 3 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 1. Oh, 60. Maka MR-nya di sini 60. Ya, maka persen sama dengan 3,84 dikali 60 per
10,5 ya, 10,5. Nah, kita hitung. 3,84 dikali 60 sama dengan dibagi 10,5. Berarti 21,9%. 21,9%. Ada jawabannya. Ya, ini jawabannya A nih. Gimana? Contoh yang ketiga bisa ya? Ya, semoga dari contoh-contoh yang Bapak berikan ini bisa membantu kalian dalam memahami titrasi. Lanjut ke materinya. Dan materi yang keenam dari titrasi adalah kurvanya. Karena titrasi ini tidak jauh dari kurva. Nah, kembali lagi ke konsep larutan di sini ya. Jadi kurva ini dijelaskan melalui konsep larutan. Tadi kembali lagi ke sini ya. Nah, ketika kita melakukan titrasi, nah ini buret ya. Ini labu Erlenmeyer. Ya. Nah, ketika kita melakukan titrasi asam basa, nah, misal kita meletakkan di sini asam, ya, di sini asam, di dalam buret ini asam. Lalu kita meletakkan di dalam sini atau memasukkan di dalam sini adalah larutan basa. Ingat, ya, yang diukur pH pertama kali, ya pokoknya yang diukur pH-nya itu bukan larutan yang ada di buret. Ya, jadi yang diukur pH-nya itu adalah larutan yang ada di Erlenmeyer. Jadi pH yang diukur ini di sini. Ya. Sehingga kalau ketika kalian memasukkan ke dalam sini larutan basa, maka pH-nya pasti akan ada di atas 7. Sehingga nanti ketika kalian disuruh membuat kurvanya, ya biasanya kurva ini sumbu Y-nya itu pH dan sumbu X-nya itu adalah mililiter. Nah, larutan apa yang diburet ini namanya titer. Nah, ya. Karena titernya asam berarti mililiter asam di sini. Ya. Nah, di sini pastikan 0 dimulainya. Karena yang diukur pertama kali adalah larutan yang ada di Erlenmeyer, maka pada saat 0 ml titer, maka pH-nya itu akan ada di sini. Ini misal 7, 0, 0 ini bisa 0 ml, bisa 0 pH ya. Ini 0, nah di sini 14. Ya. Misal kita di sini memasukkan basanya basa kuat. Kita memasukkan basanya basa kuat. Maka kemungkinan itu pH-nya akan mendekati 14. Ya enggak? Nah, ini pertama itu di sini. Ya. Nah, ini jadi pada saat 0, Bapak ganti warna merah aja. Nah, di sini pH-nya nih. Pada saat 0 ml titer, jadi ini yang di larutan asam yang ada di buret sini belum ditambahkan ke dalam sini. Belum ditambahkan ke dalam sini. Ya. Lalu dengan berjalannya waktu ditambahkan ini, set ya, diteteskan. Jadi penambahannya tetes per tetes. Tapi biasanya yang di dalam kurva ini biasanya misal di sini 5 mili. Nah, jadi ketika 5 ml diteteskan, bagaimana pH-nya? Dan ingat, pH yang diukur adalah pH yang ada di dalam Erlenmeyer. Tadi ketika penambahan asam terhadap basa, sehingga konsentrasi basa ini akan semakin berkurang. Sehingga pH-nya akan turun. Nah, ya, pH-nya akan turun. Nah, contoh misal seperti inilah. pH-nya akan turun nih. Ya.
Nah, pH-nya di sini. Silahkan kalian bisa hitung nih, pH tengah tepatnya berapa. Ya, lalu ditambah lagi 10 ml. Nah, berarti ini pH-nya turun lagi. Ya, nah seperti ini. Nah, di sini pH-nya. Lalu ditambah lagi 15 mili. Nah, pH-nya turun lagi. Ya enggak? Nah, kan seperti ini nanti nih bentuk kurvanya. Ya, pH-nya. Lalu ditambah lagi 20 ml. Nah, di sini pH-nya semakin turun. Nah, ya, pH-nya semakin turun. Nah, lalu ditambah lagi misal yang di sini 25 mili ya, misal di sini 25 mili. Nah, ya ditambahkan 25 mili. Di sini tambahkan 25 mili juga. Lalu pH-nya akan ngedrop di sini. Ya. Loh kok bisa ngedrop Pak? Silahkan kalian hitung sendirilah kenapa bisa ngedrop. Nah, ya. Lalu tambahkan 5 mili lagi, berarti di sini 30. Nah, pH-nya sudah enggak basa lagi ya, tapi pH-nya akan menjadi asam. Nah, menjadi sini. Langsung asam, ngedrop di sini. Loh kok Pak bisa begini Pak? Nah, nantilah kalian menggunakan konsep larutan yang tadi aja, silahkan kalian ukur. Nah, terus ditambahkan lagi seperti ini. Ya, ditambahkan lagi seperti ini. Ya, nah sehingga nanti akan terdapat bentuk kurva yang seperti ini. Nah, ya, lambat laun ngedrop nih. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah ya. Nah, lalu, pada lereng yang curam inilah nanti akan terbentuk yang namanya titik ekivalen. Ya, nanti kalian didapatkan kurva ini akan ada lereng yang curam, jadi turunan atau tanjakan yang curam. Ya, ini kan turunan ya, kalau yang kalian lakukan di sini adalah basa. Tapi bagaimana kalau asam? Kalau asam bukan lereng, tapi tanjakan yang curam. Nah, ya, di sini berarti masih sama ya. pH ini 0, ini mililiter, titer, tapi titernya di sini bukan asam tapi basa. Berarti kalau basa yang di Ellen Mayer kan di sininya asam ya. Karena asam, maka dimulai pertama kali di sini. Nanti lambat laun seperti ini nih. Ya, seperti itu. Seperti ini kurvanya. Nah, ketika tanjakan yang curam inilah, ini akan terjadi titik ekivalen. Nah, lalu di dalam proses titrasi ini, tadi kan kita kenal ada yang namanya titik akhir. Ya. Nah, titik akhir itu adalah keadaan di mana indikator telah berubah warna. Indikator telah berubah warna jika larutannya telah berubah pH-nya, terubah suasananya. Yang tadinya asam berubah menjadi basa. Sehingga kalau untuk kurva di sini ya, titik akhirnya itu ada di sini. Ini titik akhirnya. Sedangkan untuk kurva ini ya, titik akhirnya itu ada di sini. Nah, jadi kesimpulannya titik akhir itu selalu setelah titik ekivalen. Jadi titik ekivalen dulu baru terbentuk, baru setelah itu titik akhir. Sehingga dari peristiwa ini, nah kalian harus pandai-pandai memilih indikator. Nah, jadi kalau untuk yang ini, indikatornya itu berarti pH-nya sekitar sini. Ya, jadi ketika di sekitar sini, indikator itu harus berubah warna. Ya. Sedangkan kalau yang berarti kan pH-nya kan di bawah 7 ya. Di bawah 7. Kenapa? Karena titik ekivalennya 7 dan titik akhirnya itu di bawah 7. Sedangkan kalau yang ini, nah berarti indikator yang dipakai itu harus berubah di atas 7. Nah, lalu indikator apa yang bagus untuk dipakai? Silakan kalian buka lagi materinya ketika materi tentang konsep asam basa mengenai indikator. Ya.
Dan beginilah proses terbentuknya kurva titrasi asam basa ya. Kalau ini titrasi basa oleh asam, kalau ini kurva titrasi asam oleh basa. Jadi kalau basa mulainya di atas 7 dulu, kalau asam mulainya di bawah 7. Ya, sehingga nanti kalian akan tahu, oh kalau yang hurufnya kayak 2, nah ini berarti kurva basa dititrasi oleh asam. Oh, bentuknya seperti huruf S. Nah, seperti huruf S ini kan. Nah, berarti ini kurva titrasi asam oleh basa. Oke, sampai sini aja penjelasan yang Bapak berikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini ya bisa dapat kalian pahami, ya, sedikit membantu kalian untuk memahami materi tentang titrasi. Bapak tutup pertemuan ini, ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.